Tiga formasi anyar AC Milan bikin Samuel Chukwueze dan Noah Okafor kian mematikan. Stefano Pioli menyiapkan tiga formasi yang membuat Samuel Chukwueze dan Noah Okafor makin berbahaya di lini depan klub Liga Italia AC Milan. Stefano Pioli selama ini menggunakan skema 4-2-3-1 sebagai andalannya dengan kadang-kadang menurunkan formasi 4-3-3 di laga tertentu. Namun musim depan, sang pelatih dikabarkan ingin mencoba untuk lebih fokus ke 4-3-3. Apalagi dengan kehadiran beberapa pemain baru bertipe penyerang. Selain 4-3-3 dan 4-2-3-1, mantan pelatih Inter Milan itu juga ingin mencoba formasi ala Carlo Ancelotti, yakni 4-3-1-2. Namun 4-3-3 tetap jadi opsi utama. Melansir dari Sempre Milan, apapun formasi yang akan digunakan Pioli, dua rekrutan anyar AC Milan yakni Samuel Chukwueze dan Noah Okafor akan makin tajam. Dalam skema 4-2-3-1, Pioli akan menurunkan Chukwueze di sayap kanan, Christian Pulisic sebagai gelandang serang, dan Rafael Leao di sayap kiri. Ia akan menggunakan Olivier Giroud sebagai ujung tombak. Noah Okafor sendiri mungkin tidak akan diturunkan sebagai starter dalam skema tersebut. Untuk 4-3-3 Stefano Pioli, Chukwueze akan ditempatkan di winger utama, Giroud sebagai striker, dan Leao di sayap kiri skuad Milan. Namun kalau Pioli menggunakan 4-3-1, maka ia akan menempatkan Pulisic di posisi gelandang serang. Di lini depan, Giroud akan ditandemkan dengan Noah Okafor. Apapun formasi yang akan dipilihnya, Chukwueze dan Okafor akan tetap punya kesempatan menjadi starter. Namun berdasarkan rumor selama ini, 4-3-3 akan menjadi pilihan utama Pioli untuk musim depan. Skuad AC Milan akan lebih ganas musim depan kalau mereka sudah berhasil menggait 9 pemain baru seperti yang belum lama ini dirumorkan. 8 pemain adalah Clement Lenglet, Maxim Estif, Mateusz Kozilas, Martin Holman, Ten Koopmeiners, Nicolas Dominguez, Jardy Schutten, dan Ibrahima Sissoko. AC Milan bisa mendapatkan Lenglet dengan 10 juta euro. Mereka juga bisa merekrut Estif kalau menyiapkan dana sekitar 7 juta euro. Sementara untuk Kozilas, sang pemain sudah menjalani tes medis di Milan. Rossoneri juga mengincar Holman untuk menggantikan Rade Krunic. Untuk Koopmeiners, Dominguez, Schutten, dan Sissoko, Milan belum melayangkan proposal apapun. Kemungkinan lantaran dana yang belum cukup. Ditambah lagi AC Milan juga akan kedatangan manajer baru yang bernama Alberto Marangon yang merupakan mantan petinggi Sampdoria. Hadirnya Marangon juga akan menambah kualitas dari para pemain AC Milan di luar lapangan, seperti pola makan, kedisiplinan, dan juga penggajian para pemain Rossoneri. AC Milan jadi monster Liga Italia usai kedatangan manajer baru Alberto Marangon. AC Milan bakal kedatangan manajer baru Alberto Marangon untuk menjadi tandem Stefano Pioli dalam mengembalikan kejayaan Rossoneri. Melansir dari Sempre Milan, Alberto Marangon yang merupakan ex-manajer Sampdoria akan bergabung dengan AC Milan dalam waktu dekat. Milan atau Rossoneri sendiri sudah ditinggal oleh manajer mereka Andrea Romeo yang lantas menyusul Sandro Tonali ke Newcastle United. Kerjasama antara Marangon dan Pioli diyakini bakal melejitkan klub tersebut musim depan, sebab keduanya pernah bersama saat menukangi Fiorentina.
Belum ada informasi lebih lanjut terkait hal ini. Sebagai manajer, Marangon akan lebih fokus ke pembinaan pemain di luar lapangan. Sebagai contoh, Marangon akan membantu Pioli dalam mengurus adaptasi para rekrutan baru AC Milan. Ia juga akan ikut membantu manajemen raksasa Serie A Italia tersebut. Bahkan, Marangon bisa turut andil dalam bursa transfer dan mengatur finansial di jendela transfer musim panas 2023 agar kas AC Milan tetap dalam kondisi baik. Selain Alberto Marangon, AC Milan juga sudah kedatangan pelatih kiper baru yang bernama Tony Roberts yang sudah meninggalkan Wolverhampton Wanderers. Dengan kehadiran dua personel tersebut dalam intern rossoneri, Stefano Pioli bisa semakin mampu untuk meningkatkan kualitas dan daya saing skuad asuhannya. Dengan Alberto Marangon, maka AC Milan akan makin berani untuk berbisnis di bursa transfer. Termasuk yang dikabarkan baru-baru ini adalah mereka ingin mengejar 8 pemain baru. AC Milan sendiri baru saja belanja pemain baru secara gila-gilaan pada bursa transfer musim panas ini demi memperkuat skuadnya untuk musim depan. Semakin tidak sabar bukan menunggu aksi Milan di Serie A musim ini. Mike Maignan ungkap kunci kenapa dia bisa jadi kiper terbaik. Mike Maignan bicara tentang pola latihan yang dilakukannya. Menurutnya, jadi kiper terbaik itu mudah, tapi konsisten itu sulit. Makanya harus terus berlatih. Dalam sebuah wawancara Excellent Sport Nation, Mike Maignan ungkap bagaimana cara dia jadi kiper terbaik. Bukan hanya di level klub AC Milan, tapi juga di level timnas. Menurutnya itu merupakan hal yang mudah, syaratnya tetap berlatih. Jadi penjaga gawang terbaik di dunia itu mudah, tetapi 4 tahun berturut-turut itu sesuatu yang lain. Itulah alasan mengapa Anda harus bekerja keras, bersemangat, tidak peduli berapa banyak uang yang Anda hasilkan, Anda harus terus bekerja. Maignan kemudian bicara tentang bagaimana dia berlatih. Bahkan di saat-saat tertentu dia bisa berlatih jam 11 malam meski ada pertandingan yang harus dimainkannya. Saya bangun setiap pagi untuk tampil menjadi yang terbaik. Ketika kami memainkan pertandingan latihan, tim saya harus menang. Jika tidak, maka akan ada masalah. Terkadang saya menjadi gila. Pada pukul 11 malam, saya bangun, pergi ke ruang olahraga dan melakukan sesi latihan ketiga hari itu. Dan saya tidak merasa lelah sampai setelah pertandingan. Cari bek kiri baru, AC Milan bimbang pilih Riccardo Calafiori atau Pasquale Mazzocchi. Persiapan jelang musim mendatang semakin intens bagi AC Milan, terutama dalam mencari pengganti potensial untuk Fude Ballo-Touré yang diperkirakan akan segera meninggalkan klub. Dalam upaya mengisi posisi bek kiri yang akan ditinggalkan oleh Ballo-Touré, 2 nama menonjol dalam daftar keinginan rossoneri, seperti yang diungkapkan oleh laporan terbaru. Berdasarkan laporan terkini dari Tuttosport, perhatian Milan tertuju pada 2 kandidat utama untuk mengisi posisi bek kiri tersebut, yaitu Riccardo Calafiori dari Basel dan Pasquale Mazzocchi dari Salernitana. Laporan ini menggambarkan situasi ini sebagai sebuah duel antara keduanya. Riccardo Calafiori yang berusia 21 tahun telah mengukir karir di sisi pertahanan kiri. Sementara itu, Pasquale Mazzocchi yang berusia 28 tahun
memiliki pengalaman lebih lama di bawah ikat pinggangnya dan merasa nyaman bermain di kedua sisi pertahanan, meskipun posisi utamanya adalah bek kanan. Pilihan ini menunjukkan bahwa AC Milan sedang melakukan evaluasi serius untuk mengidentifikasi pemain yang paling sesuai untuk memenuhi kebutuhan tim. Kedua kandidat tersebut memiliki karakteristik dan pengalaman yang berbeda, sehingga pilihan akhir akan mempertimbangkan aspek teknis, taktis, dan strategis dalam membangun skuad yang kompetitif.